Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam program ini. Saya Reza. Dan kali ini saya menjadi bintang tamu di acara ini untuk kita ngobrol perkara iman, ngobrol perkara Islam. Sedikit share tentang pertanyaan yang sering dilontarkan atau ditanyakan kepada saya, teman-teman siapapun itu, Kang Ray kenapa hijrah gitu kan, alasannya apa sih hijrah gitu kan, dari tadinya pemain band atau main sinetron tiba-tiba sekarang berjenggot, sering terpantau kamera memakai peci dan kadang bersorban, kadang pakai gamis, jubah, kurta dan sebagainya. Mungkin di sini saya mau berbagi sedikit aja tentang alasan utama kenapa kita mesti hijrah gitu kan. Kenapa saya hijrah dan kenapa kita mesti hijrah. Sebelumnya salawat dan salam kita senantiasa berharap dilimpahkan Allah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga untuk kita juga umat di akhir zaman ini. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, yang pertama sekali, yang menjadi alasan kenapa kita mesti hijrah, karena seluruh manusia, tidak terkecuali siapa dia orangnya, selama dia memiliki akal sehat, pasti menginginkan kesuksesan. Semua pasti ingin sukses, ingin senang, ingin bahagia. Itu pula yang menjadi alasan saya. Menjadi alasan saya untuk kenapa saya jadi seorang entertainer, jadi pemain band, menjadi vokalis. Alasannya cuma satu saja, saya ingin sukses. Saya ingin sukses. Dan sukses pada umumnya di benak manusia itu adalah banyak uang, kaya raya, fasilitas meliputi kita, dan kita berada dalam keadaan enjoy, rock and roll, tanpa aturan yang mengikat dan lain sebagainya gitu kan. Itulah sukses pada umumnya di benak manusia. Dan saya sudah mencoba itu, sudah mencoba untuk menjalani itu di dunia saya, tentunya di dunia entertain. Namun setelah itu saya berasa mendapatkannya, ternyata tidak cukup memuaskan saya akan satu kalimat sukses tersebut, gitu kan, tidak mewakili, gitu kan, apa yang saya rasakan itu tidak mewakili. Kenapa? Karena di dalam perjalanannya, atau boleh kita katakan di tengah-tengah puncak kesuksesan yang kita rasain itu, kesuksesan dunia yang tadi itu banyak halangan, rintangan, godaan, saingan dan lain sebagainya. Contohnya apa? Mulai muncul, kalau di band itu mulai muncul band-band yang baru, vokalis yang lebih muda, lebih ganteng, suaranya lebih merdu, lagunya lebih digemari, penjualannya lebih fantastis, download RBT-nya lebih dahsyat, pendapatannya lebih banyak, undangan manggungnya lebih banyak. Itu cukup mengganggu untuk saya, gitu kan. Untuk yang kata kesuksesan tadi itu cukup mengganggu. Maksudnya begini, bisakah dikatakan sukses ketika sukses itu ada yang menyaingi? Sukses itu tersalib dengan yang lebih muda, dengan yang lebih ganteng, dengan yang lebih suaranya bagus dan lain sebagainya. Sementara kita terus menua, makin hari makin menua, skill, kemampuan makin berkurang. Keadaan berubah. Nah, disitulah saya tidak setuju dengan sukses yang ada di benak orang pada umumnya, termasuk benak saya dulu. Itulah yang menjadi alasan saya kenapa saya hijrah. Karena sukses yang saya pikirkan ternyata secara hakiki tidak sesuai, gitu kan. Bagi saya sukses tidak boleh turun. Bagi saya sukses tidak boleh ada kata rugi. Bagi saya sukses harus terus naik dan tidak boleh turun sedikit pun. Sukses itu berhasil. Sukses itu bahagia selamanya. Sukses itu adem, ayem, tentrem dalam kondisi apapun. Itu sukses, ya. Kalau masih ada kerisauan, kegelisahan, ketakutan, ketidaktenangan, berjalan tanpa arah, kebingungan, apalagi sampai stres, itu bukan sukses namanya.
Maka pada akhirnya saya mulai berpikir, jangan-jangan cara saya untuk meraih kesuksesan ini salah. Di saat berpikir itulah Masya Allah, sesuai dengan kalamullah dalam Al-Quran, banyak sekali dikatakan bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau berpikir. Mungkin kebetulan ketika itu saya berpikir sesuai dengan kehendak Allah, mencari sukses yang sebenarnya itu apa. Maka berbarengan dengan itu, disitulah Allah, Alhamdulillah, Allah sayang sama saya, Allah beri saya hidayah. Dengan berbagai macam proses, ada orang yang mendatangi saya, mengajak saya ke masjid, duduk dalam majelis, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama, saya meyakini betul sepenuhnya, ketika saya bertanya, ya Allah, kenapa saya dimudahkan untuk hijrah? Maka jawabannya itu adalah, oh, ini pasti doa orang tua saya, terutama ibu saya, gitu kan? Pasti ini doa ibu saya, pasti ini doa ayah saya, gitu. Karena untuk melihat kehidupan saya yang jahiliyah, nggak mungkin rasanya saya diberi hidayah gitu kan. Ini pasti ada sebab kebaikan yang membuat Allah memberikan saya hidayah. Oh, ini pasti doa ibu saya. Lanjut setelah itu, lalu kenapa kesuksesan itu pindah dengan hijrah? Apa hubungannya antara sukses dengan hijrah? Maka para pecinta Sinyal Islam Indonesia, di sini saya akan share dengan sangat singkat. Teman-teman perlu dengar dengan seksama betul, karena saya akan menjelaskan dengan sangat singkat sekali ini. Yang pertama adalah janji dan jaminan. Janji dan jaminan. Satu perkara kalau sudah ada yang menjanjikan dan menjamin, kita akan tenang. Apalagi yang menjanji dan menjaminkannya itu dipercaya oleh orang banyak, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa kemuliaan hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Saya ulang, kemuliaan hanya milik Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang beriman. Ini top. Di luar itu tidak ada kemuliaan. Di luar itu tidak ada kemuliaan. Maka harapan kita ada yang di nomor 3, yaitu menjadi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Dengan menjadi orang beriman, maka Allah akan berikan kita kemuliaan. Kemuliaan berarti kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, kemakmuran, dan lain segala macam perkara baik. Dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya. Lalu kenapa saya tadi katakan mungkin ada yang berkata, ya itu kan di dunia entertain Kang, banyak saingan gini-gini. Saya katakan sama. Selama itu masih di dunia, kesuksesan tolak ukurnya dunia, itu akan sama. Kenapa? Karena sifat dunia sementara. Cantik sementara, suatu hari pasti akan habis. Ganteng sementara, suatu hari pasti akan habis. Muda sementara, suatu hari pasti akan habis. Sehat sementara, suatu hari pasti akan habis. Siang sementara, sebentar lagi akan tiba malam. Malam sementara, sebentar lagi akan tiba siang. Dan lain sebagainya. Ketenaran, kesuksesan, kemasyuran, suatu hari pasti akan habis. Itulah sifat dunia. Tidak ada yang abadi. Maka yang kita cari adalah kesuksesan yang abadan, yang selama-lamanya. Dunia sukses, akhirat sukses. Kita lihat bagaimana para kekasih Allah, para nabi, para rasul. Mereka hidup, satu orang nabi digergaji tubuhnya. Satu orang nabi dimakan ikan, di dalam perut ikan. Satu orang nabi Ayub alaihissalam sekujur tubuh penyakit. Yunus ditelan ikan. Ibrahim dilempar ke dalam api. Baginda Nabi Muhammad SAW ditinggalkan kekasih tercinta Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, ditinggalkan paman yang melindungi, menjadi backup dia selama ada dia di Mekah. Abu Thalib, terlebih lagi Abu Thalib meninggal sebelum mengucap syahadat. Diusir karena sudah tidak ada backup, diusir lagi di Mekah, diancam bunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Laknatullah alaih. Lalu setelah itu Nabi berharap lari ke Taif, dengan berharap di Taif orang mau menerima Nabi SAW. Ternyata di Taif sama-sama kita tahu dilempari Nabi. Masya Allah, sampai berdarah-darah. Sampai malaikat datang marah, ya Rasulullah, aku benturkan 2 gunung yang ada di balik kota Taif sehingga mereka binasa semuanya. Nabi katakan jangan. Coba kita perhatikan, ini kekasih Allah, ini Nabi, ini utusan Allah. Kok bisa-bisanya kehidupannya menderita?
Seharusnya kita berpikir, kalau saya sih bertafakur. Saya bertafakur, Nabi kok begini ya? Seharusnya kan Nabi itu enak-enak aja. Orang dekat sama raja di raja, Malikal Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Tapi kok digergaji? Tapi kok ditelan ikan? Di sini saya dapat pelajaran besar. Ternyata apa? Yang kita permasalahkan adalah dua sisi. Di dunia ini ada dua sisi. Di dalam surat Al-Fajr Allah dijelaskan, aku bersumpah demi genap dan ganjil. Ini sebenarnya tafsir Quran, saya tidak berhak menjelaskan, tapi apa yang saya dengar dari para guru, para alim ulama, bahwa yang ganjil itu Allah tidak terurai, yang genap itu makhluk Allah. Siang malam, laki-laki perempuan, sakit sehat, boga duit teboga duit, dan hitam putih, kanan kiri, depan belakang, luar dalam, dan lain sebagainya. Itulah dua sisi yang pasti dan pasti akan kita ketemui di kehidupan dunia ini. Sementara kita berlomba-lomba untuk mendapatkan satu sisi dan menghindari satu sisi. Satu perkara yang tidak mungkin kita lakukan. Selama kita hidup di dunia, kita akan berjumpa dengan dua sisi ini. Kalau tidak siang, pasti kamu berjumpa malam. Setelah malam, sebentar lagi kamu akan berjumpa siang. Kalau sekarang kamu sakit, berbahagialah, sebentar lagi kamu sehat. Kalau sekarang kamu sehat, sebentar lagi kamu akan sakit. Kalau sekarang kamu punya uang, hati-hati, banyak-banyak menabung, karena sebentar lagi kamu akan berjumpa dengan tidak punya uang. Itulah dunia. Maka hidup kita mesti dikonsep. Kalau main bola saja harus dikonsep. Persib Bandung bagus karena konsepnya bagus. Perusahaan dikonsep dengan perusahaan yang bagus, pelatih yang bagus, pemain yang bagus, formasi yang bagus, strategi yang bagus, maka menjadi Persib Bandung mau Bandung juara Liga Indonesia. Tapi kalau tidak dikonsep, bahaya, akan berantakan. Buat kue harus dikonsep, berapa tepungnya, berapa gram airnya, berapa banyak telurnya, akan menjadi kue yang enak, yang lezat. Tapi kalau tidak dikonsep, tidak akan baik. Apalagi hidup kita 60-70 tahun di dunia tanpa konsep. Saya akan tanya sama teman-teman semua yang menyaksikan program ini, apa konsep teman-teman hidup? Ada hidup, ada kehidupan. Apa itu hidup? Biasanya saya tanyakan ini. Jarang orang yang bisa menjawab. Hidup adalah pertemuan. Bertemunya ruh dan jasad, itu namanya hidup. Lawan kata hidup adalah mati. Mati adalah berpisahnya ruh dan jasad. Ruh terlepas daripada jasad. Kalau hidup adalah pertemuan, lalu apa konsep hidup? Ada hidup, ada kehidupan. Kita hidup, bernafas, bernyawa, dan segala macam, lalu kita pun menjalani kehidupan. Kehidupan, apa itu kehidupan? Kehidupan adalah aktivitas. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, itu namanya kehidupan. Ada orang yang menjalani kehidupan sebagai PNS, ada yang sebagai atlet, ada yang sebagai selebriti, ada yang sebagai macam-macam. Lalu saya tanyakan, apa itu kehidupan? Kehidupan adalah aktivitas. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali. Setelah kita tahu apa itu hidup dan kehidupan, sekarang kita seharusnya bisa mengetahui apa konsep hidup dan apa konsep kehidupan. Saya yakin banyak teman-teman tidak memiliki konsep hidup, bahkan tidak memiliki konsep kehidupan. Inilah yang membuat kita semua sulit mencapai sebuah kesuksesan. Konsep hidup adalah Islam, iman, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Konsep kehidupan adalah Islam, iman, takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Hidup diatur dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang bisa menggabungkan dua ini? Hidupnya dengan iman, dengan konsep iman. Menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya, dalam kehidupannya, semata-mata untuk menyenangkan Allah. Meyakini, qulun min indillah, semua datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi apapun, dua sisi yang dia temui, sakitkah dia, sehatkah dia, punya duitkah dia, nggak punya duitkah dia, tampankah dia, jelekkah dia, hitamkah dia, putihkah dia, siangkah, malamkah yang dia jumpai, dia akan berada dalam keadaan adem, ayem, tentrem. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Selama ada iman dalam hatinya, dia dalam keadaan baik-baik saja. Sebagaimana para nabi, dilempar ke dalam api baik, dimasukin ke dalam perut ikan baik, penyakit sebadan badan baik, diusir, diancam bunuh, dilempar sampai berdarah-darah,
Nabi tetap katakan, ya Allah, aku serahkan segala kelemahanku. Engkau mau menghancurkanku di kafir Quraisy di Mekah, atau aku dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah, sampai binasa. Aku tidak peduli ya Allah. Yang penting bagiku engkau ridho kepadaku. Inilah goal yang kita mesti capai dalam kehidupan ini. Bukan dua sisi, sehat dan sakit. Tapi goal yang ada di tengah-tengah. Apa yang Allah kehendaki ketika sehat, apa yang Allah kehendaki dalam diri kita, kehidupan kita ketika kita sakit. Apa yang Allah kehendaki ketika kita berduit, apa yang Allah kehendaki ketika tidak berduit. Apa yang Allah kehendaki ketika malam, apa yang Allah kehendaki ketika siang. Jangan coba-coba melanggar sistem Allah. Contoh simpel saja. Jangan tidur setelah sholat subuh ya. Ini sistem Allah. Jadikan malam untuk istirahat, siang untuk kau mencari nafkah, dan lain sebagainya. Jangan coba-coba langgar. Begadang saja. Habis subuh baru tidur. Walaupun bangunnya ba'da asar jam 5, kamu tidak akan memiliki tubuh yang sehat. Karena kamu sudah melanggar sistem Allah. Itu baru istirahat, tidur, dan lain sebagainya. Banyak aturan Allah di dalam kehidupan ini. Dunia ini begitu luas. Langit yang tidak ada batas, 7 lapis langit, di bawah air laut yang kedalamannya belum ada yang mengetahui sampai saat ini. Yang terdalam, alam ini pasti ada penguasanya, dan penguasa itu telah memberikan kita clue, memberikan kita kemudahan untuk kita sukses dalam kehidupan ini, yaitu dengan hudalin nas Al-Quranul Karim, la raiba fi, tidak ada keraguan. Maka kembali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagaimana pandemi yang saat ini terjadi, yang Allah kehendaki apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Kembali kamu kepada Allah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka kamu akan mencapai kesuksesan dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Inilah yang membuat alasan kenapa saya hijrah. Demikian mungkin itu yang bisa disampaikan. Para pencinta, teman-teman, sahabat semua Sinyal Islam Indonesia, semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Semoga Allah fahamkan kita, beri kita hidayah, ampuni seluruh dosa kita yang telah lalu, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah golongkan menjadi hamba-hamba yang Allah ridhai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.